warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan dan dikumpulkan dalam majelis ini, yaitu majelis munajat, majelis salawat dan majelis ilmu. Mudah-mudahan semua bernilai ibadah di hadapan Allah, dan mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang kita dapat bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirat nanti, amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Sifat 20, dan kita ulang sedikit tentang sifat Allah, yaitu sifat jais. Artinya jais semalam adalah boleh, maksudnya boleh itu bisa ada, bisa tidak ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, kadang-kala iya, kadang-kala kada iya modelnya. Siapa tahu bahasanya tuh. Ya modelnya ya terserah Allah. Terserah Allah. Artinya apa? Segala sesuatu mati. Segala sesuatu yang umumnya terjadi pada kehidupan kita, yang secara umum terjadi pada kehidupan kita, sebenarnya bisa aja itu tidak terjadi. Sebenarnya bisa aja itu tidak terjadi. Misal makan gula batu tuh, batuk, tapi bisa juga ada juga orang makan gula batu kada batuk, bisa, kada mesti, kada mesti. Ada lagi contoh, umpamanya berokok itu bisa sakit, menyebabkan macam-macam tulisannya tuh, kanker, apalagi gangguan, macam-macam tuh. Itu menurut ilmu kita manusia versi. Tapi ada juga orang yang berokok sampai tuha 80 tahun sehat ya, diperiksa normal semua. Artinya kada mesti. Memang secara umum ilmu kita manusia, hasil penelitian kita kayak itu. Tapi bagi Allah kada mesti, bisa sebaliknya. Itu contoh lainnya. Kalau yang sebelumnya sudah kita contohkan, ya berusaha, berdagang, begawi, itu kada mesti dapat untung, bisa aja rugi. Kada mesti setiap berdagang tuh untung terus, bisa aja rugi. Kenapa? Karena banyak orang yang untung, banyak juga orang yang rugi, kada mesti. Artinya terserah Allah. Nah, kita tugasnya menjalankan. Selama tugas yang kita kerjakan ini tidak menyalahi aturan agama, nah, yang penting kerjakan, selebihnya serahkan kepada Allah. Itu aja. Selebihnya serahkan kepada Allah. Nah, kemudian kita sambung segala sifat yang ada pada diri Rasul. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul sallallahu alaihi salam, maka yaitu ada
yang wajib. Ada 4 perkara yang wajib bagi Rasul, dan yang mustahilnya pun ada 4. Lawanan daripada yang wajib ada 4. Yang pertama, Rasul itu bersifat siddiq. Yang kedua, Rasul itu bersifat amanah. Yang ketiga, Rasul itu bersifat tabligh. Yang keempat, Rasul itu bersifat fatonah. Nah, ini 4 sifat wajibnya. Lawanannya, siddiq itu artinya benar. Arti siddiq tuh artinya apa? Rasul itu bersifat siddiq, berarti Rasul itu adalah benar. Mustahil Rasul itu dusta. Mustahil. Kenapa Rasul itu benar? Maka kita tanamkan di dalam hati kita dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu yang dibawa dan segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul itu adalah sesuatu yang benar adanya. Yakinkan itu. Jangan ragu-ragu. Maka kita belajar ini supaya apa? Menambah keyakinan bahwa yang disampaikan oleh Rasul itu benar. Dahulu Nabi ketika diutus pertama kali di Mekah, kada semua orang saat itu yang meyakini yang disampaikan oleh Nabi ini benar, kada semua. Buktinya banyak bubuhan yang abu-abuan tenah. Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi, pokoknya abu-abuan tuh kada percaya bahwa yang disampaikan Nabi ini benar, kada percaya. Padahal Nabi Rasul ini bersifat siddiq, pasti benar yang disampaikannya. Apalagi Al-Quran yang disampaikan Nabi itu pasti benar. Walaupun bukan Al-Quran, misalnya perkataan Nabi yang kita sebut dengan hadis, itu pun benar. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak dikatakan oleh Nabi itu sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang diwahyukan oleh Allah. Artinya apa? Segala ucapan Nabi walaupun bukan Al-Quran itu pasti apa yang diwahyukan, diilhamkan oleh Allah kepada Nabi. Apalagi Al-Quran yang disampaikan pasti benar. Apalagi Al-Quran, walaupun bukan Al-Quran tadi, umpamanya hadis, itu pun benar, asal memang sumbernya betul-betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disampaikan Nabi ini ada tiga. Ada Al-Quran yang kita baca tuh. Ada yang disebut hadis qudsi. Ada hadis qudsi itu wahyu dari Allah, tapi tidak tercatat di dalam Al-Quran, tapi dia langsung kepada Nabi, tidak melalui perantara malaikat Jibril, langsung. Nabi menerimanya bisa lewat mimpi, bisa Nabi menerimanya lalu disampaikan dengan umatnya. Itu namanya hadis qudsi. Banyak hadis qudsi. Salah satu contoh hadis qudsi itu, ana inda dhanni abdi bi. Aku, ujar Allah, berdasarkan prasangkaan hambaku. Itu hadis qudsi itu. Tapi Nabi yang memadahkannya. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Dan aku bersamanya, kata Allah, bersama hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Itu hadis qudsi. Berarti kita nih kalau berprasangka baik kepada Allah, penting prasangkaan baik, pasti Allah pun berbuat baik kepada kita. Pasti itu sudah harus yakin kita. Kenapa? Karena yang mengatakan ini Nabi menerimanya langsung dari Allah, yang disebut tadi hadis qudsi. Wa ana ma'ahu idza da'ani,
dan aku bersamanya, kata Allah, ketika dia berdoa kepadaku. Berarti ketika kita berdoa, kayak tadi tuh misalnya kita berdoa, itu Allah membersamai kita, menyertai doa-doa kita. Siapa yang memadahi itu? Nabi. Nabi dapat dari mana? Langsung dari Allah. Kenapa? Karena itu hadis qudsi. Jadi ada kriterianya. Ada Al-Quran. Al-Quran tadi diterima Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi tidak melalui perantara, langsung dari Allah, tapi Nabi menerimanya bisa lewat mimpi. Kalau Al-Quran teksnya, tulisannya atau redaksinya langsung Allah, lalu Nabi menyampaikannya pun persis ituan, persis kada ada ubah-ubah. Misalnya turun surah Al-Fatihah kepada Nabi, mulai bismillah sampai walad dolin, ya kayak ituan yang disampaikan Nabi ke umatnya, ya persis itu juga, mulai bismillah sampai walad dolin, kerida tambahan, kerida kurang. Itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi bisa berubah, bisa Allah mengilhamkan kepada Nabi, lalu Nabi menyampaikannya dengan bahasa sidin kepada kita. Nah, itu bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, memang betul-betul hadis yang disampaikan, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menyebutnya sunnah, tapi beda hadis dengan sunnah itu. Kalau sunnah itu kebiasaan Nabi. Yang namanya kebiasaan Nabi itu bisa perkataannya, bisa tingkah lakunya, perbuatannya, bisa juga diamnya Nabi itu bisa jadi sunnah juga, bisa jadi sunnah. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pembiaran Nabi atau diamnya Nabi itu pun sunnah. Misalnya sahabat Nabi tidak mengatakan luar perkataan. Kalau perkataan tadi kan hadis, ke Nabi melakukan sesuatu, misalnya umpamanya Nabi makan, sidin makan, contohnya nih pakai 3 jari karena makannya pakai kurma di sana. Lalu sahabat menyampaikan ke sahabat yang kada melihat, Nabi itu makan pakai 3 jari. Kenapa? Karena sahabat melihat tingkah laku perbuatan Nabi. Nah, menjadi sunnah. Kita hendak umpat juga, asmun memang bujur makan buah silahkan, tapi makan sop jangan coba-coba ke 3 jari. Bersendok kita makan sop, kalau kawan jangan dipaksakan, apalagi bakso jangan dibiasakan. Atau umpamanya Nabi minum duduk, dilihat oleh sahabat, Nabi kadang memadahkan minumlah dengan duduk umpamanya, tapi dilihat oleh sahabat, Nabi minumnya duduk. Kalau ujar sahabat dipadahkan karena Nabi itu minumnya duduk terus sidin, maka mau umpati sidin sunnah. Nah, ini kebiasaan perilaku Nabi. Nabi guringnya 2 cara, ujar sahabat, betelentang lawan behereng sebelah kanan. 2 itu Nabi. Bila kita hendak umpati sidin betelentang atau behereng kanan, maka sunnah nilainya, karena itu kebiasaan Nabi. Nabi kadang madahkan guringlah betilantang atau behereng kada, tapi karena sahabat yang melihat, oh Nabi itu guringnya betilantang lawan behereng ke kanan, lalu dipadahkan. Ikam biasalah melihat Nabi guring, biasa jar sahabatnya. Kayak apa? Sidin 2 aja cara guringnya, betilantang lawan behereng, diumpati oleh sahabat lain. Kayak itu. Itu yang sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, menjadi sunnah juga, dan itu pun benar adanya, benar. Artinya apa? Karena Nabi tadi bersifat siddiq, benar. Segala sesuatu yang disampaikan Nabi, yang dilakukan Nabi itu pasti benar.
Kalau kita mengikutinya, nah, maka kita mengikuti jalan yang benar. Bila sudah mengikuti jalan yang benar, pasti walaupun kita kada tahu ini kenapa ke ini, kenapa ke ini, pasti ada hikmahnya. Contohnya tadi misalnya nih, Nabi tadi guring kalau kada betilantang behiring ke kanan. Sahabat dahulu kada biasa betakon kenapa pian guring betilantang, kenapa pian guring behiring. Sahabat dahulu kada biasa betakon. Nah, orang saat ini mencoba ditelitinya kenapa kelakuan Nabi itu kayak itu. Kan kita kada tahu nih asal mau umpat aja. Oh, yang penting sunnah, bila sudah sunnah bernilai pahala. Itu aja. Tapi ada yang mencoba meneliti kenapa betilantang, kenapa behereng. Ternyata ketika guring behereng ke kanan itu jantung kita berada di sebelah atas, karena jantung ini posisinya sebelah kiri. Kalau behereng ke kiri tertekan jantung itu, maka pompaan jantung kurang. Itu ada yang menelitinya, mencobanya. Berarti ada hikmahnya tuh di balik itu. Kita dahulu kada tahu. Kemudian kenapa Nabi selalu minum dengan berduduk umpamanya, walaupun sekali-kali pernah berdiri tapi lebih banyak duduk. Kita yang penting mengumpati Nabi sunnah. Bila sudah mengumpati Nabi bernilai sunnah, dapat pahala. Minum duduk. Lalu ada yang mencoba meneliti kenapa Nabi ini minum duduk. Ternyata kalau minum berdiri itu banyu itu langsung turun ke ginjal, ke lambung, kada disaring oleh ginjal. Kalau duduk itu tertahan di ginjal dulu, disaring oleh ginjal baru ke lambung. Nah, itu hikmahnya. Artinya apa? Segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu pasti ada hikmah luar biasa. Walaupun kita kada tahu, umpat tidak, karena itu pasti perbuatan yang benar. Kenapa? Karena Nabi tadi bersifat sidik. Lawanannya dusta. Mustahil Nabi itu dusta. Nah, itu Nabi bersifat sidik, benar. Apalagi Al-Quran. Nah, Nabi bersifat sidik, Rasul bersifat sidik, itu pun banyak yang kada percaya bahwa yang disampaikan Nabi ini benar, yang dilakukan Nabi ini benar. Banyak yang kada percaya. Contoh Nabi Isra Mi'raj. Jam berapa nih? Cumat. Nabi Isra Mi'raj. Tuntung Isra Mi'raj bekisah sidin. Ini kan parak nih Isra Mi'raj bulan Rajab. Bekisah sidin lawan orang Arab saat itu. Ajar Nabi, aku tadi malam tulak ke Palestina. Mulai Makkah nih ke Palestina sana. Hanyar hingga situ aja dulu, hanyar batas situ aja bekisah. Banyak kami yang gerunum bahasa kita sini. Ngeramput. Kada percaya kalau ngeramput. Kenapa? Karena secara akal kada mungkin. Dahulu perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa itu ada dua riwayat menyebutkan, ada yang 1 bulan sekali perjalanan, semaraan nih, tulak sebulan, bulik lagi sebulan. Ada juga yang memadahkan 3 bulan, tulak 3 bulan, bulik 3 bulan, 6 bulan. Ambil yang paling cepat ya sebulan, bulan bulik 2 bulan. Nabi pada sampai subuh, tengah malam tulak, belum subuh sampai Mekah. Nah, menurut orang Arab, orang Mekah saat itu kada mungkin. Ini mengeramput nih, dusta. Padahal Nabi tadi sidik, benar yang disampaikannya. Nah, hanya sedikit orang saat itu yang percaya. Siapa yang percaya? Orang yang percaya dengan Nabi pertama kali yaitu Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu bergelar
As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq, karena dia yang pertama kali membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Keempat juga bergelar Siddiq, Abu Bakar. Padahal nabinya ini yang bersifat Siddiq, tapi karena ia percaya dengan Nabi, keempat bergelar As-Siddiq. Memang secara akal tidak mungkin. Makanya kita menanamkan di dalam hati kita, percaya kita bahwa yang disampaikan Nabi ini benar. Kenapa? Walaupun perjalanan Isra Mi'raj itu jauh, kita yakin yang memperjalankan nih Allah, yang diperjalankan Nabi ini diperjalankan, kada berjalan sorangan, kada diperjalankan, kan beda kata-katanya. Kalau sudah diperjalankan, yang menjalankannya Allah, terserah Allah yang ampun waktu, Allah yang punya tempat, terserah Allah, mudah aja. Maka orang Arab saat itu yang kada percaya tadi mentes. Di tesnya Nabi, bujurlah tulak ke sana, waktunya setumat. Karena orang Arab itu tahu yang tulak hari semalam ke Palestina tuh ini orangnya, yang berdagang ini cirinya gini. Ditakoni lawan Nabi. Kalau memang bujur tadi malam tulak ke Palestina, adalah melihat orang ini, adalah ketemu, atau sebutkan ciri-cirinya kayak apa. Dikisahkan oleh Nabi, rinci. Bujur nih, tapi walaupun sudah dikisahkan rinci bujur, karena hatinya sudah menolak, tetapnya kada percaya. Ini sihir ujarnya, kita ini disihir. Nah, maka kita sebagai umat Nabi, kita ini patut menguatkan keimanan kita lewat ilmu-ilmu seperti ini, supaya bertambah keimanan kita kepada Nabi bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu benar adanya. Baik itu Al-Quran, itu pun pasti benar Al-Quran itu, maupun hadis-hadis Nabi itu pasti benar adanya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung dengan sifat-sifat Nabi yang lainnya minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah kita, berkah ilmu kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, barri 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dhal 'ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin, wab'ath minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Waghfir li kulli dhunub, wastur li kulli al-'uyub, waghshif li kulli al-kurub, wakfi adhal mu'minin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wakhtim bi ahsan khitam idza dana al-insaram, wa hana hinul himam, wa jala rashul jabin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin.
والمسلمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Asap nama di buangan.